Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam materi hidrolisis garam untuk kimia kelas 11. Sebelumnya kita masuk dulu dalam pengertian dari hidrolisis. Hidrolisis yaitu terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan atau juga bisa berupa basa. Hidrolisis garam terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah atau basa lemah. Jenis-jenis hidrolisis ada dua, ada yang berupa hidrolisis parsial atau sebagian, terjadi pada garam yang kation atau anionnya yang terhidrolisis. Untuk kation yang terhidrolisis, dia larutannya bersifat asam, contohnya yaitu NH4Cl. Sedangkan untuk anion yang terhidrolisis, maka larutannya bersifat basa, contohnya CH3COONa. Sedangkan untuk hidrolisis total terjadi pada garam yang baik kation maupun anionnya terhidrolisis. Contohnya yaitu CH3COONH4 dengan Al2S3. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis garam. Jenis-jenis garam yang pertama yaitu garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Larutan ini akan menghasilkan garam yang bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya yaitu garam K2SO4. K2SO4 akan terurai menjadi 2K+, ini merupakan kationnya, dan SO4 2- dan ini merupakan anionnya. Baik kation dan anion jika direaksikan dengan air maka dia tidak bereaksi. Makanya pH dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Jenis garam yang kedua yaitu garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Garam ini bersifat asam karena hanya kationnya yang terhidrolisis jika direaksikan dengan air. Sedangkan anion tidak terhidrolisis. Contohnya garam NH4Cl. Garam NH4Cl itu terurai menjadi NH4+ tambah Cl-, di mana NH4+-nya itu berupa kation, jika bereaksi dengan air akan menjadi NH4OH tambah H+. H+ inilah yang membuat larutan ini bersifat asam. Sedangkan anionnya atau Cl- nya itu jika direaksikan dengan air dia tidak bereaksi. Selanjutnya yaitu jenis garam yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa karena hanya anionnya yang terhidrolisis, sedangkan kation tidak terhidrolisis. Contohnya yaitu garam CH3COONa, di mana CH3COONa akan terurai menjadi CH3COO- atau anionnya, sedangkan Na+ berupa kationnya. Untuk anionnya atau CH3COO- jika direaksikan dengan air, dia akan menjadi atau menghasilkan CH3COOH tambah OH-. Ion OH- ini yang membuat larutan bersifat basa. Sedangkan untuk kationnya atau Na+-nya jika direaksikan dengan air, dia tidak akan bereaksi. Jenis garam yang keempat yaitu garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Dia itu dapat bersifat asam, basa, ataupun netral. Hal ini dikarenakan baik kation maupun anionnya sama-sama terhidrolisis. Sifatnya tergantung pada ketetapan asam atau Ka maupun ketetapan basanya atau Kb. Jika harga Ka lebih besar dari Kb maka sifatnya asam, sedangkan untuk Ka kurang dari Kb maka sifatnya menjadi basa. Dan yang terakhir, jika harga Ka sama dengan
harga Kb, maka sifatnya menjadi netral. Contohnya itu untuk garam CH3COONH4. CH3COONH4 terurai menjadi CH3COO- tambah NH4+. CH3COO- ini jika bereaksi dengan atau direaksikan dengan air akan menghasilkan CH3COOH plus OH minus atau ion OH min. Sedangkan untuk NH4 plus atau kationnya jika direaksikan dengan air menjadi NH4OH tambah H plus. Selanjutnya itu cara menentukan pH suatu larutan garam. Jika suatu larutan tersebut bersifat asam, maka untuk mencari pH-nya itu kita cari dulu harga H plusnya atau konsentrasi H plusnya dengan rumus H plus sama dengan akar dari KH, nilainya itu biasanya 1 kali 10 pangkat minus 14 dikali konsentrasi garam. Jika sudah dapat, maka pH sama dengan min log konsentrasi H plus yang kita dapat tadi. Sedangkan untuk larutan yang bersifat basa, cara mencarinya yaitu OH min sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi garam. Contoh soalnya, berapakah pH larutan CaCH3COO 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar dan tulislah reaksi hidrolisnya dengan harga ketetapan asamnya atau CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Jawabnya kita buat reaksinya dulu. CaCH3COO 2 kali itu terurai menjadi 2 CH3COO- plus Ca2 plus. Ya, dengan konsentrasi garamnya yaitu CH3COO2 konsentrasinya 0,1 molaritas, sedangkan di sini menghasilkan 2 CH3COO-. Berarti konsentrasinya 0,1 m dikali 2. Ya. Dari sini terlihat yang terhidrolisis merupakan anionnya. Anion yang terhidrolisis atau direaksikan dengan air akan menghasilkan CH3COOH atau 2 CH3COOH tambah 2 OH minus. Dengan adanya OH minus ini, maka larutannya itu bersifat basa. Karena bersifat basa, maka kita harus mencari harga OH-nya. Harga OH itu bisa dicari dengan rumus OH minus sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi CH3COO minnya. Nah, seperti yang kita ketahui KW sama dengan 10 kali pangkat minus 14, sedangkan Ka-nya yang ketahui 10 pangkat minus 5. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut, dapat 10 kali pangkat minus 9 ya, dikali 2 kali pangkat min 10. Kita proses lagi, maka menjadi 2 kali 10 pangkat minus 10. Penjumlahan pangkat dari 10 pangkat ini, akar dari 2 kali 10 pangkat minus 10 yaitu 1,41 kali 10 pangkat minus 5. Jika OH-nya sudah dapat, POH-nya yaitu sama dengan min log OH min atau min log 1,41 dikali 10 pangkat min 5. Pangkatnya ini berubah menjadi 5 min log 1,41. Maka untuk mencari pH sama dengan 14 min POH. Harga POH-nya ini 14 min
5 min log min 1,41. 14 minus 5 min menjadi plus log 1,41. 14 dikurang 5 hasilnya 9 tambah log 1,41. Log 1,41 itu sendiri nilainya 0,15. Jika dijumlah dengan 9 maka hasilnya menjadi 9,15. Maka pH dari larutan tersebut yaitu 9,15.